Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English lesson grade 6. Teacher Suherna SPD. Chapter 2 Holiday Activity. Today we are going to learn about holiday activity. Do you know holiday? Yeah, holiday is a period of time when we are free from school or work. Holiday also is a special moment for us to enjoy ourselves by doing our hobbies. Nah, in this way, we can refresh our mind after hard studying or working. Anak-anak, hari libur adalah suatu waktu ketika kita bebas dari sekolah atau pekerjaan. Hari libur juga adalah waktu khusus untuk kita menikmati waktu kita dengan melakukan hobi atau kegemaran. Dalam hal ini, kita dapat menyegarkan pikiran kita setelah belajar dan bekerja keras. Oke, sampai sini paham ya? Jadi dengan kata lain, holiday adalah hari libur. Good. Paham ya? Next, kinds of holiday activities. Nah, ternyata holiday itu banyak macam-macamnya. Aktivitas di hari libur itu banyak banget, ya. Ada yang pertama kita sebutkan sini adalah stay at home. Hari libur itu ada orang yang stay at home aja. Ada juga yang go out for doing something. Nah, pertama kita bahas stay at home-nya dulu ya. What people do when they are at home. Nah, kira-kira nih, apa sih yang orang-orang lakukan atau orang-orang yang lakukan ketika hari libur di rumah? Di sini ada watch TV. Ini anak-anak sudah tahu ya apa artinya. Read a book, gardening, painting, cooking, etc. Dan masih banyak sekali pekerjaan atau aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah selama liburan. Banyak yang disebutkan di sini pun hanya beberapa. Misalnya rasa anak-anak sudah pada tahu ya. Misalkan membersihkan rumah itu juga termasuk holiday activities. Helping your parents itu juga termasuk holiday activity ya. Selama yang berhubungan stay at home itu pasti aktivitas yang benar-benar ada di rumah. Dan yang kedua itu ada go out for. Nah, ternyata holiday activities juga ada yang di luar. Seperti traveling misalnya. Nah, traveling kemana gitu. Atau cycle. Atau golfing misalnya. Atau camp. Ada go fishing. Ada visit the grandparents. Nah, ini biasa nih kalau ada holiday, pasti anak-anak tuh ada yang namanya visit the grandparents ya. Entah itu yang pulangnya ke Jawa, ke Sumatera, atau out there ya. Ada yang go to the zoo, yes. Ada yang go to the beach, have an excursion. Nah, have an excursion mungkin ini asing bagi anak-anak. Ini artinya adalah berwisata atau piknik gitu. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya kenapa misalnya tidak artikan? Insya Allah anak-anak bisa cari di kamus atau tanya sama Mbah Google. Biasanya ada ya. Selamat mencari artinya. Next, language corner. Question and answer. Pertanyaan dan jawaban. Anak-anak perlu ketahui bahwasannya pembelajaran bahasa Inggris itu tidak luput dari speaking karena itu adalah basic skillnya. Otomatis kita akan belajar how to express it. Bagaimana cara mengungkapkannya. Kalau kali ini kita belajar tentang holiday activity, maka apa sih yang kita ungkapkan? Yang kita pelajari cara mengungkapkan atau cara bertanya tentang holiday activity. Misal, you wanna ask your friend about their holiday. Atau you wanna ask other people about the holiday. Nah, ini kata-katanya ya yang sering muncul yang biasanya digunakan. Nah, di sini ada dua bentuk
ada dua bentuk kalimat. Yang pertama kita menggunakan simple present, dan nanti yang kedua menggunakan simple past. Nah, kalau simple present itu apa sih, Miss? Simple present itu adalah kalimat yang menyatakan waktu yang terjadi sekarang. Nah, di sini ada ya contohnya, perhatikan di nomor 1. What do you do on your holiday? Misalnya ulangi, what do you do on your holiday? Apa yang kamu lakukan pada hari libur kamu? Nah, ini jelas-jelas ya di sini pertanyaannya adalah menanyakan holiday. Tapi bentuk kalimatnya adalah simple present tense. Nah, lihat ada kata kerja pertama, do, setelah what. Do itu adalah kata kerja pertama. Maka dijawabnya pun harus menggunakan kerja pertama. Di sini ada jawabannya, I usually go to the beach. Nah, kata kerja pertamanya adalah go. Ya. Kita lihat saja gambarnya. Kalau ada gambar berarti tinggal kita refer to the picture. Kalau nggak ada kita cari sendiri, tapi menggunakan kata kerja pertama. Seperti kata kosakata yang sebelumnya, misalnya kasih tahu itu semua adalah kata kerja pertama. Belum ada kata kerja keduanya. Oke, paham ya? Dan yang kedua nih masih simple present juga. Some patterns, some other patterns. Nah, di sini ada how do you spend your holiday? How do you spend your holiday? Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu? Nah, itu artinya ya. Dan jawabnya pun sama, harus menggunakan kata kerja pertama juga. Nah, di situ ada I usually spend the holiday by gardening. Perlu anak-anak ketahuan adverb of frekuensi yang sering digunakan untuk simple present. Jadi udah gampang deh kalau ada usually gitu udah pasti pakai kata kerja pertama. Paham ya sampai di sini? Oke, alhamdulillah. Nah, next. Nah, ini adalah bentuk kalimat simple past tense. Karena banyak juga yang bertanya tentang holiday-nya yang telah lalu. Misalnya kayak, kemarin kamu liburan kemana? Nah, ada kata kemarin tuh. Itu udah pasti bentuknya adalah simple past tense. Misalnya simple past tense itu apa sih? Simple past tense itu adalah kalimat yang menyatakan kejadian di waktu lampau atau di kejadian yang telah terjadi. Nah, di sini ada. Lihat nomor 3. Perhatikan. What did you do on your holiday? Apa yang telah kamu lakukan pada liburan kamu? Biasanya itu ada keterangan waktunya. Ada time signalnya yang ada kayak misalnya yesterday, last week, last month, last holiday. Itu pokoknya kalau udah ada kata-kata last, dipastikan itu adalah bentuknya simple past tense. Ya. Nah, jawabnya pun gitu. Jawabnya harus pakai kata kerja kedua. Karena pertanyaannya pakai kata kerja kedua, jawabannya pun harus pakai kata kerja kedua. Nah, perhatikan ya nomor 3. Sini jawabannya I went to the beach. When merupakan kata kerja kedua dari go. Gitu. Paham ya? Dan yang nomor 4, kita lihat. How did you spend your holiday? Nah, di sini ada kata kerja keduanya itu did. Did merupakan kata kerja kedua dari do. Dan kamu pun tinggal jawab lagi menggunakan kata kerja kedua. I played football. Saya bermain sepak bola. Artinya dia telah bermain sepak bola ketika ditanyanya. Ya, ditambahkan ed karena ini merupakan yang regular. Kalau yang when yang atas itu merupakan irregular. Nanti next kita akan ada meeting ya, meeting lagi next meet. Kita akan belajar irregular dan regular verb. Seperti apa irregular, apa dan regular. Ini hanya gambarannya saja ya. Oke, sampai di sini paham ya, Kak? Iya, good. Nah, selanjutnya masih language corner ya. Ungkapan yang sering digunakan untuk menanyakan kegiatan selain yang tadi. Yang tadi kan cuma what dan how. Ini ada juga nih, ada beberapa. Nah, nomor 1 kita lihat menggunakan kata what. Tadi sudah misalnya jelaskan. What berarti artinya apa. Kalau apa menanyakan apa? Objek. What did you do? Apa yang kamu lakukan? Dan yang kedua adalah how. How artinya apa, Kak? How itu artinya bagaimana. Bagaimana kamu ke sana? Bagaimana caranya? How, bagaimana. Menanyakan keadaan. Menggunakan kata tanya where did. Nah, where. Kamu sudah tahu artinya apa where? Where itu artinya di mana. Berarti
Menanyakan apa tuh? Kalau di mana? Menanyakan tempat. Very good. Ini misalnya rasa anak-anak sudah paham ya yang disebut dengan 5W1H. W1H itu sudah paham ya. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kata when. When itu artinya kapan. Berarti menanyakan waktu. Nah, seperti itu. Tolong dipahami ya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, I think enough for our lesson today. Misalnya cukupkan saja untuk materi kita hari ini. Nanti setelah slide terakhir ini akan ada tugas ya nak. Tugasnya itu gampang, mengubah kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua. Change the word into verb to. Ya, misalnya ulangi. Ubahlah kata-kata yang sudah ada menjadi kata kerja kedua. Miss, gimana caranya? Cari di kamus ya, pinter, bager, kasep, soleh. Iya. Nah, jika anak-anak ada kesulitan, anak-anak boleh japri Miss Erna, atau boleh email, atau apapun melalui media sosial. Oke. Thank you for sharing, thank you for reading. See you and bye-bye.